Dihadapi oleh para calon PTN ini selalunya berurusan dengan tanah, sertifikat tanah. Jadi masalah. Maka saya punya strategi, tanahnya harus ada memang. Makanya orang berpikir, kenapa WSN waktu itu salah satu jalan itu saya membuat keyakinan di Jakarta bahwa tanahnya sudah ada. Makanya pada saat mereka datang, langsung saya adakan peletakan batu pertama. Bahkan calon sertifikat tanahnya waktu itu sudah diserahkan oleh kepala BPN. Langsung kita serahkan. Makanya pada saat mereka balik ke Jakarta, WSN itu sudah siap. Kemudian Ibu Dia langsung periksa berkas-berkas pegawai. Yang Ibu periksa itu yang di depan ini sebagian besar. Nah, setelah itu, waktu itu kan yang paling tegas itu Ibu Dia selalu tekankan, pernyataan tidak boleh menjadi menuntut menjadi PNS. Ini mau negeri tapi ada pernyataan tanda tangan, jangan tidak menuntut menjadi PNS. Jadi itu tanda tangan, masih ada semua tanda tangannya kita semua juga. Saya juga pegang berkasnya. Setelah itu, tapi kan tetap ada ada kalimat yang selalu kita pegang, dan kita yakin bahwa tidak mungkin kita mau disia-siakan. Maka lahirlah itu P3K. Sebenarnya P3K ini harusnya bukan tahun lalu yang harusnya ini terus tidak mendapat sorotan dari kementerian, ya, sepanjang memenuhi syarat, dan itu bisa ditempatkan di mana saja. Ya. Kalau kementerian itu, ya artinya pegawai di sini yang memang punya kompetensi baik itu nanti ke depan kuncinya tentunya SDM yang unggul ya Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan seperti itu. Lanjut aja, Mas. Nah ini arah kebijakan pengembangan SDM harus memiliki ada 8, ya, ada 8 kompetensi atau kemampuan atau ASN yang smart lah ya, ASN yang smart yang punya jiwa nasionalisme. Semua sekarang berbasis IT teknologi. Mengusulkan naik pangkat, mengusulkan formasi, mau proses tinggal, lalu bahasa asing. Ya, mari berlomba-lomba Bapak Ibu sekalian untuk meminta ke Pak Rektor untuk dikhususkan. Kalau yang merasa belum saya bahasa Inggris saya masih ABC saja misalnya. Kalau kita berbicara kompetensi tadi yang dari tadi saya bicarakan, sebenarnya ada 3 hal kompetensi, yaitu pengetahuan itu sendiri atau knowledge, lalu keterampilan skill, dan attitude, sikap perilaku. Ya, jadi tidak hanya berbicara saya mampu, saya pintar, saya terampil, tetapi ternyata sikap atau perilakunya tidak berbanding lurus dengan apa yang sudah kita sampaikan. Artinya mungkin misalkan ya, mudah-mudahan tidak ada di sini sering bangkang, sering bolos gitu ya. Nah itu tidak mencerminkan 10 jam pelajaran per tahun kalau PNS. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu yang P3K? P3K lanjut maksimal 24 JP per tahun. Kenapa maksimal? Karena Bapak Ibu kan terikat kontrak, ya. Jadi saya kontrak sekian, maka diambillah maksimal. Kalau PNS kan bisa lanjut terus ya, kalau tidak ada masalah gitu. Ini pun kontrak itu kan sebenarnya untuk menilai kinerjanya Bapak Ibu sekalian, tapi bisa terus diperpanjang sampai batas pensiun juga. Itu tergantung kepada pimpinan unit. Jadi maksimal 20 jam pelajaran per tahun dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Kalau P3K seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu tuh punya hak, ya. Saya harus dikembangkan kompetensinya. Jadi silakan nanti kita ke pimpinan-pimpinan perguruan tinggi di sini. Ayo saya ingin dikembangkan kemampuan saya di bidang IT misalkan, atau di bidang lain. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, bukan atas keinginan pribadi. Ya, tetapi ilmu yang Bapak Ibu nanti
dapatkan itu memang untuk kebutuhan organisasi, untuk meningkatkan kinerja organisasi. Ya, lanjut. Nah, acuan kita untuk tadi menyangkut pengembangan kompetensi Bapak Ibu sekalian adalah Permentan 38 tahun 2000. Baru selesai studi atau mungkin baru datang berlibur sedang studi dan baru bergabung dengan desain. Nah, jadi dalam kurun waktu 2010 hingga 2000. Nah, dan ini diserahkan melalui berita acara serah terima atau BSD menjadi PTNP dan totalnya 35 PTNP di Indonesia. Nah, berdasarkan BSD tersebut, pemerintah telah mengambil alih beberapa dosen tetap dan teknik PTNP menjadi ASN P3K. Namun justru membuat persoalan baru sebagai bentuk tindak kezaliman dan ketidakadilan yang sangat luar biasa kepada kami SDM PTNP saat ini. Nah, apakah itu? Yang pertama, banyak yang diberikan pun tidak mengakui pengabdian masa kerja dosen dan teknik. Kemudian yang ketiga, jabatan akademik hanya sampai pada tingkat magister yang berakibat pada pemberian gaji tidak sesuai standar. Juga dosen tidak diperkenankan untuk melanjutkan studi selama kontrak berjalan. Kemudian yang keempat, jabatan akademik S3 tidak diakomodir mengakibatkan pegawai yang bergelar doktor kecewa. Seperti yang di samping saya, Pak Arifu. Ini berdampak para dosen harus memilih antara melanjutkan studi atau terikat kontrak. Nah itu. Kemudian, oleh karena dalam kisah sedih inilah, maka kami berhimpun dalam satu wadah yang kami sebut Ikatan Lintas Pegawai atau ILPSN bersama dengan teman-teman ILP-PTNP se-Indonesia meminta kepada pemerintah untuk menghentikan penerimaan CPNS 35 PTNP se-Indonesia sebelum ada kejelasan nasib dosen dan teknik yang telah lama mengabdi. Jangankan P3K, kalau perlu jadikan PNS saja layaknya KPK yang sama-sama mengabdi untuk bangsa dan negara. Iya. Jadi mohon maaf Bu, jika ada anggapan dalam hati kami bersama ILP-PTNP, bukan hanya Indonesia tapi se-Indonesia juga menilai bahwa pemerintah tidak serius dalam hal penyelesaian persoalan ini. Nah, jadi dengan kedatangan Ibu Dian selaku Kepala SDM tentu membuat kami kian bersemangat untuk hadir dan mendapatkan penjelasan lengkap. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dian barangkali untuk memberikan penjelasan. Kami silakan. Apa ya? Yang beliau sebagai pertemuan untuk forum ILP itu, ya, mau forum pegawai ILP itu dengan semangat yang seperti tadi itu, bahasa-bahasa seperti itu kan di ILP. Jadi beliau hadir di sini itu untuk kita. Jadi jangan ada semangat begitu. Kemudian kita syukuri gitu, bahwa sekarang kita sudah ada B3K, penyetaraan di BKN. Karena kita juga tahu banyak juga S3 yang keluar dengan kampus-kampus dari kampus-kampus yang tidak resmi. Dan itu yang sebenarnya dan yang diurus ini banyak buah. Jadi yang kita perlu pertegas di sini, apa yang kira-kira bisa untuk memaksimalkan kita punya pengembangan kita P3K ke depan, kalian P3K ke depan. Jangan kalau ada kesempatan meeting dengan pejabat yang menangani itu, kita sekolah unek, iya kamu unek aja, setelah itu kok dicuekin sampai botak nggak bisa apa-apa. Kita menuntut, kita punya kampus sudah diserahkan, yang menyerahkan kampus yang seperti ini gitu. WSN itu bisa berkembang menjadi miliknya negara, bukan lagi milik personal. Saya dulu dorong untuk menjadi negeri karena secara hukum akal yang paling muda di antara Dewan Pembina Yayasan itu saya. Dan di dalam aturan yayasan sudah dinyatakan Dewan Pembina, Dewan Pendiri kalau meninggal dunia kampus jadi diwariskan kepada anak cucu. Siapa yang termuda, yang masih hidup, dia yang bisa mengatur selanjutnya. Maka secara akal saya yang akan atur WSN itu. Saya tidak mau lanjutkan itu. Nanti ada yang membangkang, saya pecatin kamu satu-satu, memang ada urusan. Jadi kita di WSN ini, dengan jadinya ini WSN sebagai negeri adalah kesyukuran luar biasa. Karena itu kita sudah serahkan ke negara. Tidak ada lagi perdebatan bilang ini milik Pemda, ini milik yayasan, ini orang per orang, nggak ada.
Karena pada dimanapun juga yang terjadi, yang namanya karyawan itulah yang paling lemah dia punya haknya mereka paling lemah dalam sebuah organisasi. Jadi kita syukuri ya. Jadi tolong ya kalau umpama isu-isu yang ada di ILP terlalu banyak isu gitu. Sampai sekarang kan ketua ILP yang lama juga hari ini udah mau calon bupati, udah stres juga dia. Udah stres juga dengan mau jadi PNS itu. Udah syukur-syukur dulu gaji kita berapa? 2 juta, 3 juta. Sekarang udah punya gaji udah 8 juta, 9 juta. Apa rahmat Tuhan mana lagi yang kau tak syukur itu? Jadi ibu dia ini bisa datang di sini minta ampun gitu. Udah lama minta untuk datang gitu. Hanya untuk lihat kita di sini. Jangan lagi kita tanya apa yang bisa dibikin di sini. Bagaimana caranya saya sekolah dan apakah ke depan sudah bisa P3K itu bisa menduduki jabatan-jabatan wakil dekan? Perlu juga Anda tahu gitu. Cuma di WSN ini ibu dia mungkin baru dengar juga ini. Cuma di WSN ini yang dekan-dekan itu sebelum ada P3K, non PNS saya angkatin jadi dekan. WR3 saya angkatin. Semua dari non PNS. Itu tidak dilakukan kampus lain. Jadi sini yang melakukan. Kenapa? Alasan saya waktu itu pertimbangan peraturan presiden itu bahwa SDM itu diakui. Setelah itu ada peraturan menteri yang menyatakan yang bisa menjadi pejabat itu adalah pegawai negeri sipil dengan pangkat golongan. Di sini saya tidak lakukan. Kenapa tidak ada? Memang tidak ada orang. Saya lapor sama Pak Sekjen, tolong dibedakan. Dan keluar waktu itu surat edaran Pak Inun bahwa itu bisa untuk PTNB. Saya melapor. Dan di sini kita pertahankan, kita beri kesempatan yang seluas-luasnya kepada non PNS. Kenapa itu? Sekarang juga kalau kalian bisa itu yang harus diperjuangkan juga. ASN dari dosen yang doktornya memang bisa diakui itu dimasukkan. Yang belum doktor bagaimana caranya dibuka ruang untuk bisa sekolah. Itu yang bagus. Perjetaraan, persamaan hak gitu untuk menduduki jabatan-jabatan. Mungkin yang berikutnya perlu didiskusikan dengan mereka kalangan birokrasi gitu. Jangan bawa isu-isu yang nampak politis karena itu sebenarnya bukan diselesaikan di level biro. Yang bisa diselesaikan biro itu levelnya ke menteri, ke DPR RI gitu, pengambil keputusan. Di sini ada cuek untuk tidak panggil kita cepat-cepat untuk melaksanakan pengembangan kompetensi di Jakarta itu cuek aja. Itu dia akan berimbas pada gaji kalian juga. Cuek saja dilakukan banyak PT MBS seluruh Indonesia yang punya P3K cuek aja nggak usah dipanggil dulu SN. Itu berimbas ke gaji kalian juga ke depan. Ribut aja kok bakal juga di sini nggak ada urusan di Jakarta kok. Gitu loh. Jadi logika kita harus bangun. Mari kita syukuri apa yang sudah Allah kasih. Luar biasa di puasa. Ya, saya kira itu nanti Ibu Dia bisa lanjutkan. Saya tanggapi ini karena itu saya nilai itu pertemuan-pertemuan ILP kayak gitu ngomong. Jadi kalau di ILP nggak apa-apa itu ngomong, kita di DPR nggak apa-apa ngomong gitu. Ketemu sama menteri nggak apa-apa, tapi kalau sama biro yang nggak usah. Apalagi hadir di sini atas permintaannya saya gitu. Oke ya, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Kabupaten Kolaka. Jadi saya ini mau terkait masalah kompetensi pendidikan juga Bu. Jadi sekarang kita juga kan hampir semua dosen yang ada di WSN ini Bu itu statusnya P3K semuanya Bu. Jadi kita juga kan mau meningkatkan namanya sumber dalam kemarin saya ikut pertemuan zona integrasi Bu, itu visi untuk sasaran daripada zona integrasi itu adalah peningkatan sumber daya manusia. Saya sempat bertanya Bu, bagaimana dengan izin meluruskan tadi Pak untuk SK Pak Muhammad Ali, P3K-nya itu dosen di FISIP. Yang kedua, saya lanjutkan untuk pertanyaan saya satu. Kemarin kami input gaji P3K, ada satu pegawai kami tertolak di sistem. Sementara di SK-nya ini dia 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2023. Tapi usianya memang itu sudah 58 tahun baru 1 April. Jadi ini SK-nya mungkin bagaimana? Kemungkinan ada salah ketik tahunnya atau bagaimana? Terus kami minta solusinya bagaimana? Karena di sistem itu dia tertolak, tertulis diperpanjang. Ini teknik Bu. Mohon solusi bagaimana ke depannya karena di sistem tertulis diperpanjang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon izin Bu bertanya terkait
mungkin lebih khusus pada karir dosen P3K. Yang pertama terkait jabatan fungsional dosen khusus P3K, Bu. Di mana kita lihat saat ini apakah jabatan P3K, jabatan fungsional dosen itu langsung melekat pada SK-nya, di SK-nya itu, atau sama dengan formasi CPNS harus melakukan formasi misalnya asisten ahli, tetapi tetap diwajibkan untuk mengurus PHK seperti itu. Yang kedua, Bu, terkait impasing P3K juga. Ya, ini kemarin kami sempat melakukan usulan impasing khusus P3K, tetapi ternyata setelah SK-nya terbit, ya ada informasi lagi dari kementerian bahwasannya dari kami diminta untuk melakukan usul pembatalan SK. Nah, sementara dimana kita tahu bahwasannya salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen untuk dosen harus mempunyai golongan. Ya. Sementara dalam aplikasi Sister sampai saat ini tidak ada golongan yang bisa diinputkan terkait golongan 9, 10, 11 dan seterusnya. Seperti itu, Bu. Mohon penjelasan karena sampai saat ini juga kami selalu bingung menjelaskan kepada dosen-dosen P3K ketika bertanya kepada kami bagaimana caranya kami supaya bisa serius juga. Itu. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kepegawaian ini. Ya, mungkin masih bisa. Kemudian kami dalam bulan Maret kemarin ada pertemuan ILB bersama ada keterwakilan dari Biro SDM, Kemendikbud, dan ada dari Kemenpan. Ini menarik, ada draft yang dibuat Pak Sultan terkait dengan Yakum, impasing, semua sudah ada di situ. Di poin yang di bab 3 pasal 7 terakhir itu yang sudah masuk Kemenpan itu memang semua apa menjadi keluhan teman tadi, bagaimana untuk hak-hak dosen yang melanjutkan pendidikan, kemudian terkait dengan hak kepangkatan seperti yang disampaikan sebelumnya itu sudah terangkum semua. Nah, ini saya lihat di situ termasuk yang pensiun. Ada perpanjangan seperti tadi yang dipertanyakan di situ, ada masuk karena mempertimbangkan kekhususan tadi itu. Itu sudah masuk ke tadi tahapnya saya sering baca. Sudah apakah memang sudah masuk ke Biro SDM atau sudah seperti apa, karena saya lihat di situ bahwa di April itu dimungkinkan untuk melakukan seleksi tahap kedua untuk teman-teman yang belum terakomodir tadi yang seperti yang disampaikan Pak Rektor. Di situ saya lihat ada, dan semua itu menjawab semua apa yang menjadi keluhan teman-teman tadi. Mungkin itu, Bu, mungkin nanti bisa dilihat kembali di draft pengajuan itu tadi yang kemarin itu dihadiri Pak Hajar Mewakili SDM, dan dari Biro di Menpan saya lupa namanya siapa, tapi itu semua memang apa yang dikeluhkan teman-teman itu menjadi pembahasan di situ dan sudah dibuat dalam bentuk draft kemarin. Terima kasih, itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Universitas 9